Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah Kurniasi SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG PAI 2021 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan mempraktikkan praktek pembelajaran PAIBP kelas 9 terkait materi perbaikan negeri dengan toleransi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, kalau semuanya sehat, siap belajar ya? Ya. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, KMD Irfan untuk disiapkan dulu. Untuk belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa nanti mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita baca surat pendek dulu. Sekarang kita baca surat Anas bersama-sama. Dimulai dari Ta'awudz. Berbaik sangka ada berapa macam? 3. Ada siapa saja? Allah. Bagus. Nah, sekarang kita juga ada kaitannya dengan materi yang kemarin. Kan kita untuk memupuk persatuan, kerukunan harus memiliki sikap berbaik sangka. Nah, sekarang juga untuk menunjukkan atau untuk memupuk kerukunan antara teman, antara kita dengan warga masyarakat dan lingkungan yang lain, kita juga harus memiliki satu sikap, yaitu salah satunya sikap toleransi. Anak-anak, coba kalian lihat, negara kita itu kan negara yang sangat beragam, berbagai suku, bahasa, bangsa, juga kita memiliki makanan yang sangat bermacam-macam, gitu ya. Tentunya itu akan memudahkan kita untuk terjadinya konflik, ya, terjadinya pertentangan, terjadinya saling ejek. Tapi sebenarnya kenapa negara kita itu bisa walaupun berbeda-beda tapi tetap bersatu? Kira-kira karena apa? Bagus, karena kita selalu saling toleransi. Kalian memiliki teman yang berbeda agama? Tidak. Kalian punya teman yang berbeda kulitnya? Punya banyak, ya. Tapi apakah kalian suka menghina? Tidak. Itu bagian dari kalian sudah menanamkan sikap apa? Sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang apa itu sikap toleransi. Namun sebelumnya Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, Ibu harapkan nanti kalian bisa menerapkan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Juga Ibu harapkan nanti kalian bisa memahami kandungan makna surat Al-Hujurat ayat
contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, jika kalian nanti bisa memahami materi yang Ibu sampaikan, insya Allah kalian nanti akan menjadi peserta didik yang toleran, yang nanti itu bisa menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi siap untuk memperhatikan? Siap. Yang akan kita bahas kali ini diantaranya yang pertama terkait kandungan makna Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua nanti kita akan bahas pengertian dan jenis toleransi, dan kemudian nanti kita akan bahas sifat toleransi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baiklah, yang pertama Ibu akan mengajak kalian untuk menyimak sebuah video, ya. Nah, anak-anak, sekarang silahkan simak videonya baik-baik, kemudian nanti kalian berikan komentar terkait video ini. Silahkan. Sania, apa? Keberagaman hidup menjadi lebih indah. Bagus, tepuk tangan untuk Sania. Siapa lagi? Keberagaman kita bisa mengenal hal yang baru. Ya, betul, tepuk tangan untuk Irfan. Anak-anak betul sekali ya, tadi jawaban dari Sania juga dari Irfan, bahwa tadi itu ada sekelompok teman, mereka itu berjanji, mereka itu janjian akan berkumpul dengan syarat membawa makanan khas masing-masing, dan akhirnya datanglah dengan membawa makanannya masing-masing. Itu membuat jadi lebih beragam ya. Kita jadi bisa mencicipi makanan khas Sunda, khas Jawa, khas Padang. Hidup kita jadi lebih beragam tidak? Beragam. Nah, untuk meyakinkan pemahaman kalian tentang indahnya toleransi, Ibu akan mengajak kalian untuk mewarnai sebuah gambar. Kalian suka mewarnai? Suka. Nah, sekarang kita akan coba mewarnai gambar ya. Ibu akan bagikan untuk setiap kelompok satu gambar. Ya. Ini gambarnya satu. Silakan boleh berdiskusi ya. Nanti siapa yang mau bagian mewarnai rumahnya, mau mewarnai gunungnya. Nah, anak-anak, Ibu sudah menyediakan spidol. Nanti kalian pilih satu warna favorit kalian untuk nanti warnanya itu dioleskan kepada gambar yang sudah Ibu sediakan. Ya. Jadi kalian mewarnainya itu hanya diberikan oleh Ibu pilihan satu warna spidol saja. Silahkan untuk kelompok satu dulu, perwakilannya maju ke depan untuk mengambil spidolnya warna apa. So, yang ketak dulu silahkan. Mau warna apa? Saja. Silakan kelompok dua mau warna apa? Satu saja. Udah ya? Sekarang kalian warnai gambarnya dengan spidol pilihan kalian tadi dalam durasi waktu 3 menit saja. Silakan dimulai. Silakan kelompok 1
hasil dari mewarnainya. Nah, ini kelompok 1 dengan warna hijau muda, kelompok 2 dengan hijau tua. Sekarang bandingkan dengan gambar yang sudah Ibu beri warna. Menurut kalian, mana yang lebih bagus? Yang mana hijau muda, hijau tua, atau dengan beragam warna? Beragam warna. Kenapa lebih bagus yang beragam warna? Beragam warna. Karena yang beragam lebih indah. Iya, bagus yang beragam itu lebih indah. Itu terkenal di dunia kan? Karena apa Indonesia terkenal di dunia? Keragamannya, suku bangsanya, bahasanya, makanan khasnya, baju adatnya. Yang membuat kita bersatu dengan keberagaman ini adalah salah satunya dengan kita menerapkan sikap toleransi. Nah, sekarang kita bahas ya, apa itu sikap toleransi. Anak, sebelum Ibu jelaskan materinya, Ibu akan bagi kalian dulu, kan sudah dibagi menjadi 2 kelompok ya. Berarti sekarang tinggal Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Silakan untuk kelompok 1. Dan ini untuk kelompok 2. Anak-anak, sebelum Ibu bahas pengertian dari toleransi, kita akan membaca dulu dalil nakli dari toleransi, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Perhatikan bacaan Ibu baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sudah disimak bacaannya? Panjang-panjangnya. Sekarang siapa yang mau mencoba membaca ayat ini di depan? Silakan Cu. Bagus, Siti. Silakan maju ke depan untuk membacakan ayat Al-Qur'annya. Ya, tepuk tangan untuk Siti sudah berani membacakan ayat Al-Qur'annya. Sekarang coba siapa laki-laki yang mau membaca terjemahnya? Irfan, silakan berdiri baca terjemahnya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan begitu agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui, Maha Alim. Quran Surat Al-Hujurat. Iya, bagus, tepuk tangan. Kita juga sudah mau membacakan terjemahnya. Nah, anak-anak, sekarang akan Ibu jelaskan apa itu pengertian dari toleransi. Toleransi itu kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh. Apa? Tasamuh. Secara bahasa, toleransi itu kalau di kita sering dikenal dengan istilah tenggang rasa. Atau kalau secara istilah itu sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Jadi menghargai, menghormati perbedaan yang ada di kalangan kita, gitu, tanpa membeda-bedakan, tanpa mendiskriminasi atau menjelek-jelekan atau menghina. Itu namanya toleransi. Selanjutnya, jenis toleransi. Nah, di sini anak-anak, jenis-jenis toleransi itu ada 2. Yang pertama ada toleransi antar sesama muslim, yaitu umat yang seagama. Dan yang kedua toleransi kepada non-muslim atau umat yang beragama atau beda agama.
Contohnya misalnya sesama muslim. Kita Islam golongannya banyak tidak? Banyak. Ada NU, ada Persis, Muhammadiyah. Tata cara sholatnya ada perbedaan tidak? Ada kan? Kalau NU katanya Bu, NU ada nggak dibutuh-butuh? Kalau Persis dibutuh-butuh. Kalian saling menghina tidak? Tidak. Berarti kalian sudah mengamalkan toleransi. Terus antar umat selain beragama, berarti antar umat non muslim atau yang beragama. Di Indonesia itu agama ada berapa? Ada 6 ya, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Kira-kira kalian ketika beragama kita berbeda-beda, apakah kita harus saling mengejek? Tidak. Justru harus saling menghargai dan menghormati. Kalau teman non muslim kalian beribadah, apakah kalian harus mengganggu mereka? Tidak. Kalian menghargai, berikan mereka ruang untuk melakukan ibadahnya masing-masing. Paham ya? Anak-anak, kali ini Ibu akan kisahkan sebuah kisah kepada kalian terkait kisah nyata dari sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan bacakan ceritanya ya. Ini cerita tentang Hasan Al-Basri yang bertetangga dengan seorang Nasrani. Jadi kekaguman para sahabat dan murid-muridnya tak menggentarkan pribadi Hasan Al-Basri untuk tetap hidup sederhana. Di rumah susun yang tidak terlalu besar, dia tinggal bersama istri tercinta. Di bagian atas adalah tempat tinggal seorang Nasrani. Kemudian dia hidup berumah tangga dan bertetangga mengalir tenang dan harmonis meski diliputi kekurangan menurut ukuran duniawi. Di dalam kamar Hasan Al-Basri selalu terlihat ember kecil yang menampung tetesan air dari atap rumahnya yang berasal dari kaum Nasrani tadi. Terus istrinya memang sengaja memasangkan atas permintaan Hasan Al-Basri agar tetesan itu tidak meluber. Hasan Al-Basri rutin mengganti ember itu setiap hari, penuh dengan sesekali menyerap sisa percikan yang sempat membasahi bibir. Hasan Al-Basri tak pernah berniat memperbaiki atap itu. Tidak, tak boleh mengusik tetangga darinya. Jika dituntut, atap kamar Hasan Al-Basri tak lain merupakan ubin kamar mandi seorang Nasrani tetangganya. Karena ada kerusakan, air kencing dan kotoran merembes ke dalam kamar Hasan Al-Basri. Tetangga Nasrani itu tidak bereaksi apa-apa ketika kejadian ini karena Hasan Al-Basri sendiri belum pernah mengabarinya. Hingga suatu ketika si tetangga menjenguk Hasan Al-Basri yang tengah sakit dan menyaksikan sendiri cairan najis kamar mandinya menimpa ruangan Hasan Al-Basri. "Imam, sejak kapan kau bersabar dengan keadaan ini?" Jadinya tetangga Nasrani itu tampak menyesal. Hasan Al-Basri hanya terdiam memandang sambil melempar senyum pendek. "Tolong katakan dengan jujur wahai Imam, ini demi melegakan hati kami." Dengan suara berat, Hasan Al-Basri pun menimpali. 20 tahun yang lalu, bayangkan 20 tahun yang lalu gitu ya. Lantas mengapa kau tidak memberitahuku? Memuliakan tetangga adalah hal yang wajib. Jadinya Nabi memuliakan tetangga, maka siapapun yang memuliakan, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Anda tetangga saya. Jadi tetangga non muslim itu atau Nasrani itu seketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, bayangkan dari kisah tadi, Hasan Al-Basri bisa bersabar selama 20 tahun dengan tetesan air najis yang turun dari atap rumahnya yang berasal dari tetangganya yang Nasrani. Padahal beda agama, tapi mereka hidup rukun tidak? Rukun. Bahkan Hasan Al-Basri saja tidak mau membicarakan itu karena takut tersinggung tetangganya. Berarti dia sudah mengamalkan toleransi secara nyata. Ya, kalian bisa belajar dari kisah Hasan Al-Basri. Sehingga hikmahnya dari cerita Hasan Al-Basri ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa sikap toleransi itu dapat menciptakan kerukunan. Sikap toleransi dapat menciptakan persatuan dan persatuan. Sikap toleransi dapat menjadikan hidup menjadi lebih damai. Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, baiklah. Kalau tidak ada yang
5 menit? Silakan kerjakan masing-masing kelompok dengan penuh kesungguhan. Bagaimana? Anak-anak diskusinya sudah selesai? Sudah. Baiklah. Sekarang kita mulai untuk mempresentasikannya dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan, perwakilannya 2 orang. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Contoh perilaku, tidak memilih-milih teman berdasarkan agama dan sukunya. Memberi waktu kepada teman yang berbeda agama untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. 3. Menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, tidak menggolok ajaran agama lain, menghormati hari raya agama lain dengan menjaga ketertiban. Nah, bagus. Udah tuh, duduk. Coba. Betul tidak tadi? Betul. Betul. Ada yang ditanyakan? Ya. Nah, baiklah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya maju ke depan. Pilih cantul korban lawan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Contoh sikap toleransi dan menghargai perbedaan. 1. Tidak memaksakan ajaran kepercayaan agama kita kepada orang lain yang berbeda agama. Menghormati muslim yang sedang berpuasa dengan tidak makan dan tidak minum dari depannya. 3. Tidak mencampur adukan akidah dalam beribadah dengan toleransi. Tidak menceritakan adanya perbedaan berbeda kulit. Menolong teman yang kesusahan walaupun berbeda agama. Ya, bagus. Bagaimana contohnya? Bagus? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh, tadi ada dari kelompok 2 itu 1 contoh ya, yaitu tidak menggadaikan keimanan dengan dalih toleransi. Ini banyak sekali yang kasus terjadi di antara kita, misalnya karena dia itu merasa, oh kan toleransi, akhirnya dia melakukan hal-hal yang di luar ajaran Islam, mengikuti ajaran yang lain. Oh, yang lain merayakan Natal, aku juga ikut Bu. Kenapa ikut? Kan toleransi. Itu betul tidak? Tidak. Toleransi itu hanya dalam hubungan sosial. Kalau dalam akidah ada toleransi tidak? Tidak. Jadi kita tetap harus kuat akidah kita. Sedangkan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita baru boleh saling menghargai. Kalau tentang ibadah tidak ada toleransi dalam masalah akidah kita. Seperti orang Quraisy, orang kafir dulu mereka meminta kepada Nabi untuk saling berganti beribadah. Katanya seminggu aja Nabi beribadah menyembah berhala. Jadinya nanti aku seminggu lagi menyembah Allah. Nabi menerima tidak? Tidak. Menjawab dalam surat Al-Kafirun, jawabannya apa di ayat terakhir? Laku agamamu bagiku, agamaku. Bagus sekali ya contoh dari kelompok 2. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya, semuanya sudah berdiskusi dengan baik, jawabannya sudah bagus. Berarti kalian sudah memahami konsep toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada intinya tadi toleransi itu adalah kita menghargai, menghormati perbedaan yang ada pada lingkungan kita, baik yang beda apa saja, agama, beda suku, beda bahasa, beda budaya, tidak boleh saling menghina. Paham? Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran ditutup, kita akan adakan post-test dulu. Post-testnya ada dalam LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Dikit khusus kan. Anak-anak sudah selesai mengerjakan post-testnya? Sudah. Silakan sekarang untuk nomor 1 dibaca dan dijawab oleh kelompok 1. Silakan. Berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat di atas dijelaskan bahwa tujuan dari
menciptakan manusia berbeda-beda suku dan bangsa adalah D. Agar manusia bisa saling mengenal dan menghargai. Ya, jawabannya D. Betul tidak? Betul. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Sekarang nomor 2. Baiklah, sekarang kelompok 2 ya untuk mengerjakan post test nomor 2. Silakan. Berdasarkan potongan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah merupakan Tuhan yang maha adil karena Jawabannya adalah C. Betul tidak? Allah memberikan kemuliaan kepada manusia karena ketakwaannya. Betul? Ya, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah ya, semua jawaban post testnya sudah bisa menjawab dengan baik dan betul. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak, sekarang kita simpulkan dulu ya materi yang kita pelajari hari ini. Silakan siapa yang mau membuat kesimpulan pertama? Bagus, Tania, apa kesimpulan dari materi ini? toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Bagus, tepuk tangan untuk Sania. Selanjutnya yang kedua apa? Toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tersebut. Masya Allah, tepuk tangan untuk Irfan. Hebat untuk Irfan ya, dan juga semuanya juga hebat. Terima kasih ya sudah serius belajar, sudah sungguh-sungguh. Kali ini Ibu akan umumkan kelompok terbaik ya. Kelompok terbaik ini dinilai dari keaktifan, dari kejelasan ketika diskusi, dari penyampaian tugasnya juga. Sehingga Ibu putuskan dari berdasarkan nilai yang Ibu catat, untuk kelompok terbaik diraih oleh kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Ya, nah, silakan boleh duduk kembali. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke refleksi ya. Untuk refleksi kali ini Ibu sudah siapkan sticky notes. Kalian tulis di sini perasaan kalian dan apa yang kalian dapatkan ketika belajar PAI hari ini. Silakan masing-masing menulis di satu sticky note ya. Sudah menulis refleksinya? Sudah. Refleksinya sudah selesai? Sudah. Baiklah, sekarang tempelkan kelompok 1 dulu, masing-masing tempelkan ya, satu di papan tulis. Silakan. Yang terpilih. Anak-anak, refleksinya sudah kalian isi semuanya ya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semuanya yang sudah serius belajar hari ini. Baiklah anak-anak, insya Allah minggu depan bertemu lagi dalam pelajaran PAI dalam mata pelajaran materi terkait ibadah haji dan umroh. Silakan siapkan di rumah kalian masing-masing, baca terlebih dahulu ya, agar nanti ketika kalian belajar di sini sudah memiliki pengetahuan tentang haji dan umroh. Selanjutnya pelajaran PIBP Ibu cukupkan sekian. Ibu ucapkan terima kasih